kita ketemu lagi di Ngobras, Ngobrol Asik. Kali ini di hari Senin kita ketemu di satu tempat yang hits banget di kota Semarang ya. Inilah Laplaya yang ada di Pantai Marina Semarang. Asik banget ya, kita kali ini berasa di pantai gitu. Karena memang Ngobras di tahun 2022 akan memberikan banyak hal-hal baru ya. Salah satunya seperti ini, pemandangannya indah. Bagaimana Pantai Marina Kota Semarang. Dan kalau ngomongin soal pembangunan, tema kita yang diangkat pada hari ini juga bertema tentang pembangunan, terutama yang akan datang dari DPU, Dinas Pekerjaan Umum, dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Maka dari itu, untuk membahasnya kita sudah menghadirkan narasumber yang akan membicarakan tentang segala hal di Kota Semarang ini. Yang pertama sudah hadir bersama kita, yaitu adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Bapak FX Bambang Suronggono SO. Selamat pagi Pak Bambang. Pagi Mbak Hani. Apa kabar Bapak? Ya, luar biasa baik nih. Pagi ini udaranya dan juga langit sangat mendukung ini. Kita di tepi pantai. Ini kita sekalian mencari vitamin D ya Pak ya? Iya. Kemudian hadir juga Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Bapak Suharto SEMT. Pak Suharto, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Mbak Ani. Sudah pernah kesini Pak? Belum ini ya. Saya tadi muter-muter juga ini. Oh iya, saya juga baru pertama kesini Pak. Asik ya Pak tempatnya ya? Asik, ya, di Jimbaran nih Mbak. Iya benar banget nih, tapi ala Kota Semarang begitu ya. Makanya cocok banget sama acara kita itu Ngobrol Asik. Nah, yang akan kita obrolin hari ini terkait dengan program-program strategis dari Dinas Pekerjaan Umum maupun DLH. Yang pertama ini kalau misalnya kita ngelihat kan pasti programnya terhubung sama apa saja yang menjadi permasalahan di Kota Semarang ya Pak. Mulai dari banjir, kemudian sampah, dan juga masih banyak lagi. Nah, langsung aja nih kita tanya ya. Yang pertama Pak Bambang, ini dari DLH kira-kira yang akan disorot di tahun 2022 itu permasalahan apa dan akan diberikan solusinya melalui program apa Pak? Ya, Mbak Hani, jadi sejalan dengan visi dan misi Wali Kota, kami ada beberapa program dedicated, jadi yang harus kami laksanakan di tahun 2022. Di antaranya itu kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan air yang semula menjadi masalah, yaitu rob dan banjir, akan kita ubah menjadi potensi. Nah, itu nanti dengan kegiatan yang namanya rainwater harvesting, di mana sumber air dari hujan itu bisa ditampung lewat satu wadah dan kemudian pada saatnya dikelola bisa digunakan mulai untuk air minum setelah diolah sampai dengan kebutuhan sehari-hari pada saat di musim kemarau untuk kebutuhan menyiram tanaman dan juga untuk keperluan-keperluan air yang lain. Kemudian juga yang kedua itu masih dalam pengelolaan air bermasalah kemudian menjadi potensi, yaitu adanya pembuatan lubang biopori. Nah, ini nanti paling tidak akan bisa menjadi tampungan air pada waktu musim hujan yang cukup banyak di setiap rumah, di lingkungan-lingkungan yang berpotensi curah airnya tinggi, kemudian ada di lingkungan-lingkungan itu sumur-sumur atau lubang biopori dulu yang kecil-kecil. Dan yang terakhir yaitu adanya sumur-sumur resapan di rumah-rumah, di lingkungan-lingkungan kompleks perumahan-perumahan memang yang boleh dibilang bisa menjadi bagian dari pengganti resapan air, itu bentuknya sumur-sumur resapan. Di samping kegiatan itu masih ada program dedicated yang lain, yaitu tentang pembangunan dan pemberdayaan bank sampah. Nanti bank sampah di wilayah di Semarang ini sudah ada 180 lebih kelompok-kelompok bank sampah. Hampir di setiap kelurahan ada satu, bahkan ada yang dua. Nah, ini dikelola bagaimana sampah itu mulai dari rumah dipilah, mulai rumah tangga, di RT, RW, sampai pada akhirnya kami mempunyai sebuah boleh dibilang bank sampah induk. Nah, ini nanti dari tiap lokasi bank sampah setelah dikumpulkan bisa dipilah mana organik, anorganik, dan yang organik bisa untuk pupuk, kemudian yang anorganik bisa dijual sehingga bisa menghasilkan ekonomi tambahan bagi warganya. Kemudian yang ketiga yaitu di daerah
lokasi wisata Tinjo Moyo ini di tahun 2022 sedang direncanakan adanya kajian FS. Kami berharap nanti Tinjo Moyo akan semakin ramai karena nanti di sana ada keragaman hayati. Nah, itu dari Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2022 ini sedang membuat kajian dan FS yang tentunya nanti akan bermanfaat untuk bagian dari mempertahankan juga hutan, ya, hutan kota khususnya karena di Semarang lingkungan hutannya tidak banyak. Nah, itu beberapa kegiatan nanti yang akan kami dedicatedkan dari dedicatednya Pak Wali. Dan sekarang musimnya digital, sehingga kami juga akan membuat satu semacam studio digital untuk mengintegrasikan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan segala bentuk aspek lingkungan hidup dan kehutanan di Kota Semarang. Bentuknya nanti kami punya sebuah bangunan studio digital sehingga kami bisa mengetahui dan memantau terintegrasi dengan CCTV juga yang di Kota Semarang ini yang jumlahnya sudah ribuan sebagai smart city. Harapan kami lingkungan juga akan dikelola sebagai bagian dari smart city. Itu Mbak. Baik. Jadi sudah ada sekitar 3 atau 4 tadi ya Pak program besar yang akan menjadi fokus dari DLH tahun ini. Menarik ya, mengubah permasalahan seperti tadi kelebihan air yang menjadi banjir nanti akan diolah agar nantinya bisa menjadi simpanan air maupun untuk air tanah ya. Dan juga menarik loh, nanti akan ada sesuatu yang baru berarti ya di Tinjo Moyo Bapak. Kita tunggu nanti akan jadi seperti apa. Dan juga yang terakhir itu tadi studio ya yang akan menjadi tempat untuk mengamati begitu ya Pak. Betul ya. Nah ini menarik, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Namun sebelumnya kita beralih ke DPU dulu nih Bapak. Nanti untuk Dinas Pekerjaan Umum kira-kira di 2022 apa saja terkait banjir terutama ya tadi yang juga dibantu oleh DLH melalui program-programnya. Kalau DPU akan ada apa saja? Mbak, ini untuk 2022 memang untuk DPU kan terkait dengan peningkatan infrastruktur untuk peningkatan ekonomi. Jadi ada 2 yang ditangani, yang terkait dengan banjir yang pertama, kemudian yang terkait dengan infrastruktur jalan. Jadi kalau yang untuk banjir, program dedicated 2022 adalah normalisasi Kali Beringin. Kali Beringin ini sudah dilakukan pembebasan tanah dan kemudian masih ada kekurangan yang nanti akan diselesaikan di tahun 2022. Kemudian untuk pembangunan fisik nanti akan dapat dana DAK dari pemerintah pusat. Mudah-mudahan tahun 2022 ini sudah nanti clear bisa terlaksana. Itu untuk menangani banjir di wilayah barat yang di daerah Mangkang yang selain tiap tahun mesti ada kiriman air dari Mijen itu ya. Kemudian untuk yang daerah tengah ini karena kemarin sudah ada normalisasi Kali Semarang, mungkin sudah sekarang RAP sudah ada di wilayah Kali Semarang. Kemudian untuk yang wilayah timur, wilayah Kali Tenggang dan Seringin ini yang perlu kita tingkatkan. Untuk itu kita tambah beberapa kapasitas pompa, antara lain pompa Waru, pompa Kandang Kebu, kemudian pompa Tenggang. Yang pompa Tenggang ini ada 5 pompa, namun pada saat-saat tertentu akan kita tambah dengan pompa portable untuk mempercepat genangan yang ada di wilayah timur, terutama di wilayah Mutiharjo, Telogosari, dan Ngenuk. Ngenuk nanti akan kita buat sudetan juga untuk di daerah Ngenuk Indah itu. Ngenuk Indah dan kita larikan ke kali yang terdekat di sana. Jadi tenggangnya bebannya akan berkurang. Kemudian untuk yang daerah perkotaan yang biasanya juga agak lama di daerah Depok akan kita buat crossing langsung ke daerah ke Imam Bonjol. Jadi untuk dedicated tahun ini itu untuk penanggulangan banjir adalah penormalisasi Kali Beringin. Kemudian yang kedua untuk peningkatan jalan, itu salah satunya adalah peningkatan jalan gajah. Ini ada untuk pembebasan lahan dan peningkatan jalan gajah. Ini juga untuk membantu penanganan banjir di daerah Jalan Gajah. Jadi Jalan Gajah itu nanti akan kita tarik ke pompa Kandang Kebu dengan menambah kapasitas 2 pompa di sana dengan harapan genangan akan cepat surut. Kemudian yang kedua adalah pembebasan
jalan outer ring road tahap keempat, yaitu antara Mangkang ke Mijen. Mangkang Mijen ini etape keempat, itu DED, FS dan AMDAL-nya sudah selesai semua, tinggal nanti untuk pembebasan tanah tahun 2002 ini diharapkan Mangkang ke Mijen dapat terhubung, jadi melalui di depan terminal Mangkang situ langsung ke Mijen di depan Brimob, Mako Brimob itu nanti akan menghubung ke sana. Kemudian yang ketiga untuk jalan adalah jalan Undip, Jangli dan Merican, nanti itu dedicated Pak Wali juga, yang dengan harapan tersambung antara Tembalang dan Merican, jadi mengurangi beban yang ada di Wahidin. Jadi Wahidin sama Gombel akan ke orang berkurangi, jadi orang langsung kalau mau ke daerah Tembalang bisa lewat ke Merican, Jangli dan ke Undip, jadi lewat di belakang Undip di tembus rumah sakit itu, Mbak. Oke. Itu yang mungkin dedicated yang terkait dengan peningkatan jalan. Kemudian yang perlu kita sampaikan yang untuk tahun 2021 juga sudah selesai jalan Sriwijaya. Dan Sriwijaya nanti di situ juga akan dibangun pusat latihan rame lagi untuk Simpang 5 kedua. Saya kira itu, Mbak Ani ya. Wow, ini banyak sekali ya yang akan menjadi PR bagi DPO di tahun ini ya Pak. Dan itu semua tentu saja kembali lagi untuk peningkatan infrastruktur bagi perekonomian, betul ya Pak. Sehingga nanti perekonomian di Kota Semarang bisa lebih merata dan daerah-daerah ini bisa semakin berkembang untuk ekonominya. Nanti akan kita bahas lebih dalam masing-masing proyek-proyek yang tadi sudah disebutkan oleh DLH dan juga DPO. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. Saya gembira hari ini dapat melihat langsung pasar yang sudah selesai direvitalisasi, membuat lebih bersih, lebih rapi, juga lebih modern dan tertata, tentunya tanpa mengganggu kaidah-kaidah karena ini adalah bangunan cagar budaya. Pasar Johar Utara dan Johar Tengah, Pasar Johar Selatan, dan untuk meningkatkan kapasitas tampung pedagang juga dibangun Pasar Kanjengan. Saya berharap pasar yang sudah bagus ini, yang sudah rapi ini akan menjadi pasar yang ramai, mengembalikan kejayaan Pasar Johar masa lalu dan sebagai landmark Kota Semarang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, Pasar Johar saya resmikan. E-People, kita masih di Ngobras ya, episode mengenai program strategis dari DPU dan DLH di tahun 2022. Tadi di awal segmen 1 kita sudah membahas dari masing-masing dinas ini punya program apa saja nanti di 2022.
Berarti kalau begitu ada program pasti ada target yang ingin dicapai ya. Kalau dari Dinas PU sendiri apa Pak targetnya? Terutama soal banjir ya? Ya Mbak, memang kita targetnya penurunan genangan atau pengurangan genangan yang mungkin tahun 2020 itu berkisar 3,7%, kemudian di tahun 2022 ini 3,4 ya. Itu masuk ke kontrak kinerja kita dengan Pak Wali Kota yang harus kita selesaikan. Memang cukup berat karena beberapa titik harus masih banyak genangan dan harus kita upayakan paling tidak mempercepat surutnya banjir. Jadi mengurangi surutnya, kemudian yang jelas adalah mengurangi rob. Rob itu sekarang sudah sangat sedikit sekali. Kalau memang kalau terkait dengan banjir ada tergantung dengan curah hujan. Kalau curah hujannya sudah di atas rata-rata ya kita upayakan maksimal. Sudah di atas 100 per detik itu sudah di atas normal. Itu yang perlu kita waspadai dan kita siapkan seluruh pompa ini pada saat-saat bulan ini adalah bulan musim hujan. Kita optimalkan pompa-pompa ini yang selalu kita kontrol dengan CCTV yang ada di Command Room di DPU maupun Command Room yang ada di pemerintah kota. Sudah kita hubungkan di sana, jadi begitu Pak Wali hujan ya sudah langsung bisa melihat pompanya sudah on semua apa tidak. Jadi CCTV kita arahkan ke arah pengeluaran pompa. Jadi kalau sudah on semua kelihatan. Jadi mana-mana daerah yang tergenang juga kita ada CCTV yang connect dengan yang ada di ini CCTV yang ada di Command Room DPU maupun Command Room yang ada di pemerintah kota. Jadi genangan ini berarti segera kita koordinasikan dengan orang-orang yang ada di tanggung jawab di wilayah tersebut. Harus segera ke sana dan kita ada pasukan yang selalu mengecek jalan-jalan yang ada genangan itu, kita bersihkan inletnya. Inlet itu antara untuk biar masuk ke air segera masuk ke selokan. Karena selalu sering inletnya tertutup dengan sampah maupun tertutup dengan hal-hal yang lain yang menghambat air masuk ke selokan itu ya. Itu 24 jam dimanapun nanti mereka langsung terjun ke lokasi untuk mengurangi genangan banjir itu. Saya kira itu Mbak Ani. Berarti ketika curah hujan itu sudah mulai tinggi dari DPU pasti sudah langsung bersiaga langsung ya Pak? Siaga, memantau melalui CCTV maupun ada juga petugas yang langsung turun ke lapangan begitu ya. Jadi petugas itu ada yang petugas di pompa maupun petugas yang membersihkan inlet di jalan-jalan itu. Untuk kalau sudah hujan deras langsung kita koordinasi, kita ada grup WhatsApp untuk teman-teman siap-siap kuda-kuda gitu. Itu sudah tahu semua langsung ya. Segera bergerak ya, kuda-kuda ya. Baik, jadi kalau misalnya hujan, banjir, kita nyari tempat teduh yang nggak kebanjiran, DPU malah turun ya Pak ya. Ya itu namanya untuk menjalankan tugas ya Pak. Dan kalau misalnya kita berbicara tentang program-program dari DPU, buat e-people kita sudah siapkan satu video untuk melihat seperti apa sih yang menjadi bagian dari tugas DPU. Langsung kita simak melalui video yang berikut ini. Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, satu-satunya kota di Provinsi Jawa Tengah yang dapat digolongkan sebagai kota metropolitan. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Semarang menjadi parameter kemajuan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kemajuan pembangunan Kota Semarang tidak terlepas dari peran penting Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk memajukan Kota Semarang sebagai ibu kota metropolitan dengan infrastruktur yang terpadu. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang berkomitmen untuk menjadikan Kota Semarang menjadi wilayah terpadu dengan melakukan inovasi terkini guna mengikuti perkembangan infrastruktur publik yang ramah, nyaman, aman, dan indah. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang turut serta dalam mendukung pariwisata di Kota Semarang. Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan efisien menunjang tercapainya mutu yang diinginkan. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sudah melakukan langkah pasti dan tepat guna seperti pengelolaan jaringan utilitas dengan sistem ducting,
melakukan pembersihan drainase dan inlet secara berkala, perawatan tanaman kota, memaksimalkan fungsi bendungan untuk penampungan air hujan, perawatan dan pembaruan street furniture di Kota Semarang, pembangunan pedestrian yang berkualitas dan terintegritas, mendukung penuh program pemerintah Kota Semarang dalam segala aspek infrastruktur. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang akan memperhatikan kinerja dalam setiap program tahunannya dengan baik. Kota Semarang adalah kota yang memiliki dataran tinggi dan dataran rendah yang tidak berjauhan. Hal ini menyebabkan Semarang memiliki potensi terjadinya banjir, baik itu banjir lokal, banjir kiriman, maupun banjir rob. Efektivitas rumah pompa yang Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang miliki saat ini sudah mampu menyelesaikan permasalahan banjir rob yang dulunya sering terjadi di Kota Semarang. Dengan memaksimalkan kinerja rumah pompa, kemudian Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengungsikan polder sebagai media tampung untuk banjir rob. Untuk mengatasi banjir kiriman maupun banjir lokal, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang membagi persebaran wilayah rumah pompa menjadi 4 titik wilayah. Rumah pompa tersebar di wilayah Semarang Tengah 1, Semarang Tengah 2, Semarang Wilayah Barat, dan rumah pompa Semarang Wilayah Timur. Dinas PU Kota Semarang memiliki pompa terbesar se-Asia Tenggara. Total kapasitas rumah pompa Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang lebih dari 83.000. Dengan jumlah tersebut, harapan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang ke depannya mampu mengatasi banjir rob dan banjir karena intensitas curah hujan tinggi yang terjadi di Kota Semarang. Upaya Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tidak ada henti-hentinya untuk berusaha mengatasi permasalahan banjir yang terjadi di Kota Semarang. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang juga terus melakukan pembersihan dan perawatan semua aspek secara. Nah, people tadi sudah kita simak ya sekilas seperti apa sih program-program dari DPO. Dan jika bicara soal tadi ya, rob, banjir, dan masalah sampah di Kota Semarang ini yang menjadi daerah rawan itu di mana, Pak? Terkait dengan sampahan, Pak ya. Apa? Banjir, banjir, sampah ini kalau di DPU beda sama yang di DLH. Kita menangani sampah-sampah yang ada di sungai dan saluran. Sungai dan saluran dengan maksud sampah tersebut nanti kita stop di screen yang sebelum masuk ke pompa. Jadi sebelum masuk ke pompa kita selalu membersihkan. Terutama yang di Kali Semarang ini memang tadi kita sampaikan adalah pompa terbesar di Asia, itu bantuan dari Jepang, JICA, dan sudah mengatasi di wilayah Semarang Tengah dan perkotaan. Jadi ini sudah berhasil untuk menangani genangan rob yang pertama, yang kedua mengurangi lama genangan waktu hujan deras. Itu kita bersihkan semua saluran yang ada ini untuk menghilangkan sampah-sampah yang ada di saluran maupun di sungai. Ini dengan maksud agar saluran itu menjadi lancar. Kemudian yang kedua adalah sampah tanaman hidup. Ini yang tanaman hidup ini perkembangannya sangat cepat adalah enceng gondok. Dan kita juga punya pasukan yang namanya pasukan bebek itu untuk membersihkan itu semua terus. Pasukan bebek? Iya, pasukan itu bebek. Karena dia yang harus masuk ke dalam, untuk masuk ke sungai itu untuk membersihkan semuanya. Kalau yang di screen tinggal kita narik aja dari atas, jadi nggak sampai turun. Kalau selama alat berat kita masih mampu ya kita pakai alat berat, karena ada beberapa lokasi yang alat berat kita nggak bisa masuk karena nggak ada jalan inspeksinya. Nah ini kita menurunkan pasukan ini yang kita upacara harian untuk membersihkan selokan dari gulma. Jadi gulma enceng gondok itu tersebut yang pertumbuhannya sangat pesat. Ini juga terjadi di beberapa pompa kita yang di wilayah timur, terutama di pompa-pompa sana Tenggang itu enceng gondoknya juga banyak. Kemudian itu masih di pompa Kalibanger, pompa Kalibanger juga itu juga kita pantau terus. Jadi mereka bekerja, ada laporannya tiap hari, yang apa yang dilakukan tiap hari itu juga akan kita pantau dan semuanya kita pantau melalui CCTV, baik itu melalui grup WhatsApp kita ya. Nanti apa yang sudah dilakukan ini dengan maksud upaya kita untuk mengoptimalkan pompa yang ada, mengoptimalkan saluran yang ada, dan
nanti pada akhirnya adalah mengurangi rob dan banjir yang ada di Kota Semarang, Pak. Oke, itu kalau tadi kata Pak Suwarto, kalau untuk DPO itu yang sampah-sampah yang ada di kali dan juga di saluran. Nah, kalau dari DLH Pak Bambang, daerah di Kota Semarang yang masih kritis untuk masalah persampahan, daerah mana saja dan yang menjadi contoh bank sampahnya di mana? Iya, kalau di Semarang khususnya yang menjadi bagian tugas dari Dinas Lingkungan Hidup, ini sudah pasti adalah pengelolaan sampah yang dimulai dari masyarakat, dari rumah tangga. Maka dalam rangka mewujudkan target juga kontrak kinerja kami dengan Bapak Wali Kota, mendukung infrastruktur yang berkualitas itu, namun kami harus selalu berwawasan lingkungan untuk kemajuan kota. Nah, wawasan lingkungan ini akan menjadi sangat penting pada saat sumber daya masyarakat warga Kota Semarang itu bisa memahami betul, pada akhirnya menjadi sebuah bentuk kebiasaan hidup mereka. Maka kami sudah pasti kalau dimulai dari ujungnya masyarakat ada di rumah tangga sampai dengan di lingkungan, termasuk tadi kekhawatiran yang ada di dinas PU masuk ke sungai, ini pasti ada di saluran-saluran rumah tangga, saluran kecil. Ini menjadi titik rawan pada saat di daerah bawah itu saluran-saluran dijadikan tempat membuang sampah sembarangan. Nah, oleh sebab itu sebetulnya titik rawannya justru diawali dari kebiasaan membuang sampah yang tidak pada tempatnya. Nah, dengan hal ini maka kami mempunyai beberapa kegiatan, termasuk diantaranya membangun bank sampah atau pemberdayaan bank sampah. Sebetulnya ini bukan fisik membangun satu bank sampahnya, tapi ini sebenarnya sebuah pengorganisasian bagaimana masyarakat pada akhirnya bisa merubah kebiasaan yang sampah itu menjadi bagian dari mencemarkan lingkungan, ini nanti menjadi potensi nilai ekonomi. Nah, oleh sebab itu dalam rangka membangun hal tersebut, maka ada yang harus kami lakukan kaitannya dengan sosialisasi, bagaimana memberikan sarana prasarana mereka terhadap kegiatan pemberdayaan bank sampah, menghadirkan siapa nanti konsumen yang akan membeli untuk sampah yang sudah mereka pilah mulai dari rumah. Ada sampah anorganik, ada sampah organik. Ini kami sering menyebut mereka adalah para pengepul. Namun tidak semua pengepul ini bisa sampai kepada ujung-ujung di rumah tangga itu. Nah, oleh sebab itu kami kemudian juga di tingkat dinas itu membuat sebuah manajemen internal untuk data persampahan yang kami sebutkan tadi. Kami bangun sebuah studio yang terintegrasi dengan titik-titik rawan yang ada di kota. Di Semarang ini ada 15 zona, di mana 6 zona itu rawan sampah yang ada di lingkungan pasar. Kemudian 9 zona itu titik-titik rawan yang ada di penyapuan di jalan protokol. Nah, untuk yang kegiatan ini karena sudah dibagi dalam zona, sudah cukup baik. Nah, bagian yang lain yang kami kelola dalam persampahan, ini yang tidak masuk di dalam kegiatan zona-zona tadi. Nah, dari situ kami memiliki cukup banyak personil. Kami ada 4 UPT, di mana 4 UPT ini masing-masing membawai 4 kecamatan dengan petugas penyapu sampah di jalan, dengan masing-masing ada mandor. Nah, ini nanti pada akhirnya mereka akan membawa sampah ini sampai ke TPA. Dan di TPA itulah kami akan mulai melakukan manajemen pengelolaan persampahan akhir. Di sana ada kegiatan yang namanya pengelolaan sampah terpadu, kemudian juga pengelolaan sampah untuk keperluan tenaga energi dari listrik dari sampah. Nah, ini bagian-bagian yang pada saat tahun 2022 nanti juga selain dedicated menjadi bagian dari kegiatan prioritas di tahun 2022. Itu Mbak Hani, rangkaian kegiatan pada saat kita melakukan pengelolaan sampah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
Di samping kami juga menyelenggarakan kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat untuk pelayanan publik. Misalkan yang berhubungan dengan perizinan tentang pencemaran lingkungan, kemudian pencemaran air dan limbah. Di Dinas Lingkungan Hidup mempunyai laborat. Di Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tim yang memang nanti memberikan kajian, memberikan penelitian, pada akhirnya juga memberikan rekomendasi untuk perizinan-perizinan tersebut. Oleh sebab itu, maka kami di Dinas Lingkungan Hidup mempunyai sebuah semangat solid bergerak bersama, dan tagline kami lingkungan hidup bersih bermanfaat. Lingkungan hidup bersih bermanfaat. Bersih itu menjadi core kegiatan kami, tugas prioritas kami. Sedangkan untuk bermanfaat ini kami karena memiliki juga program-program kerja yang dilaksanakan terkait dengan tadi pencemaran lingkungan, kemudian keragaman hayati untuk mempertahankan dan konservasi alam. Ini akan sangat membantu, juga termasuk adanya membangun kebiasaan masyarakat untuk rajin dan juga membuang sampah pada tempatnya, dan menyadarkan mereka bahwa sebagian sampah itu sebetulnya bisa dilakukan untuk 3 hal, reduce, kemudian reuse, dan recycle. Dan ini nanti akan secara signifikan mengurangi produk sampah yang dari rumah tangga sampai dengan perjalanannya yang terbuang, ini nanti akan bisa dimanfaatkan menjadi berkah bagi masyarakat Kota Semarang. Itu, Mbak. Baik, jadi ini kalau misalnya DPU membangun secara fisik, kalau Dinas Lingkungan Hidup membangun lingkungan melalui manusia-manusianya ya Pak, mengubah perilaku dan juga nantinya agar lingkungan kita bisa lebih bersih, bermanfaat juga. Ya. Nah, nanti kita juga akan tanya, tadi belum terjawab Pak, mana saja ini bank sampah yang menjadi percontohan begitu ya. Ditahan dulu Pak, akan kita sambung setelah yang satu ini, tetap di Ngobras. 이렇게 같이 있어준다면 No, I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 my 내 사랑 be my only love 걸어가는 발걸음마다 기분 좋아 꼭 둘이서주는 춤 같아 my 내 사랑 be
anyone. People masih di Ngobras ya, live dari Laplaya Semarang. Tadi kita masih punya satu pertanyaan yang tergantung ya di Pak Bambang. Dan sebelumnya kalau tadi kita bertiga, sekarang berempat nih ya. Karena kita juga sudah menghadirkan Mas Malvin Dermawan, salah satu owner dari Laplaya. Mas Malvin, apa kabar? Baik. Wah, ini tempatnya asik banget loh. Terima kasih kita sudah dibolehin main ke sini ya. Nah, sebelum kita ngobrol, kita lanjut ke Pak Bambang dulu. Nah, Pak Bambang, tadi mana saja nih bank sampah yang menjadi percontohan? Ya, di Semarang ada 180 bank sampah. Boleh dibilang di setiap kelurahan, 177 kelurahan itu sudah punya bank sampah semua, bahkan ada yang lebih dari satu, ada di kelurahan tertentu lebih dari 2 RW, karena merupakan kelompok. Dan yang aktif betul-betul berproduksi ada 160 bank sampah. Dan ada 4 yang bisa kita jadikan rujukan untuk kawan-kawan dari kelurahan satu, ya studi tiru ke kelurahan yang lain. Ini ada 4. Yang pertama itu bank sampah Mawar Merah yang ada di Kelurahan Tugu. Itu keren. Itu anggotanya bisa dibilang lebih dari 900 orang. Oh, banyak. Iya, jadi di sana di RT, RW itu proses penyadarannya, atau karena mungkin dekat sama dinas lingkungan hidup ya. Jadi mereka kalau main ke tempat taman kami, ada taman Kehati, di lingkungan kantor itu juga ada taman Ekobrik. Mereka lebih termotivasi, juga kalau konsultasi mungkin lebih cepat, sehingga di di bank sampah Mawar Merah ini menjadi lebih cepat perkembangannya, dan juga proses pemberdayaan bank sampah di situ sangat bagus karena antusiasnya dari masyarakat. Begitu juga akhirnya hasil penjualan mereka dari bank sampah ini, mereka sudah punya tabungan cukup besar. Ya, ada tiap bulannya sampai dengan akhir tahun kemarin sudah cukup tinggi nilainya. 3 yang lain itu yang namanya bank sampah Rafflesia, itu ada di Jomblang. Itu juga punya keunikan di mana kegiatan mereka itu bisa memperlihatkan keguyuban dan gotong royong dari para anggota bank sampah, para peserta. Ada pada saatnya mereka kesulitan, jangan lama-lama harus berada di halaman rumah saya. Kadang-kadang terkendalanya mereka masih menggunakan halaman rumah sendiri untuk menyimpan dulu sampai diambil oleh pengepul. Nah, begitu juga yang ada di Gedawang Asri serta di Payung Asri. Ini 4 bank sampah yang bisa dijadikan rujukan. Dari beberapa bank sampah yang ada yang kami temukan, lebih banyak mereka menyampaikan, Pak, kami mohon dibantu sarana prasarana untuk jangan lama-lama sampah itu ada di rumah kami. Nah, itu sebetulnya sangat sesuai dengan harapan kami. Segera ada reuse serta recycle ya, dengan cara kami bisa segera memfasilitasi mereka. Oleh sebab itu, beberapa kerjasama yang kami lakukan dengan pihak-pihak konsumen atau pengguna sampah plastik ini bisa sampai ke pabrik. Ini di Semarang sendiri ada 1 dari 3 pabrik pengolahan plastik itu terbesar di Indonesia. Itu ada di Semarang. Di lingkungan kawasan Merdeka Wirastama itu ada sebuah perusahaan yang namanya Bahtera. Itu justru saat ini karena belum tercukupinya kebutuhan sampah plastik didaur ulang menjadi butiran-butiran seperti sagu itu ya. Kemudian untuk memproduksi lagi yang grade food, ini food grade maksud saya, ini sangat membutuhkan, maka kami mencoba menjembatani mereka, menghubungkan supaya para pengepul juga tidak terlalu lama ngambilnya, yang semula mungkin seminggu sekali, kami berharap bisa seminggu 2 kali, karena dalam jumlah peserta atau anggota bank sampah yang besar, sampah yang mereka pilah karena sekarang udah tahu harganya menarik juga sangat membantu. Itu 4 dari 180 yang bisa jadi untuk tempat kunjungan. Ada di Semarang Bawah, di Semarang Atas, dan di Semarang Ujung Kulon di Tugu. Baik, jadi itu tadi bagi barangkali kelompok bank sampah yang saat ini menyaksikan bisa menjadi nanti saling sharing begitu ya Pak? Yeah, sehingga yeah. Nanti tentu saja pengelolaan sampah di Kota Semarang bisa lebih baik
daripada yang ada sekarang. Dan kalau misalnya ngomong soal sampah, dulu itu di Pantai Marina sini banyak sampah ya Pak, apalagi yang terbawa oleh air laut begitu. Nah, tapi sekarang Pantai Marina sudah beda, tidak seperti yang dulu. Sudah bisa menjadi pusat pariwisata, apalagi buat anak-anak senja Pak. Di sini ngelihat matahari terbenam di pinggir laut itu, wah, asik banget gitu ya. Nah, kalau dari Mas Malvin sendiri, gimana? Pernah mendapatkan pengalaman seperti itu atau kenapa akhirnya memilih untuk membuka kafe di pinggir Pantai Marina? Kalau kami sih awalnya memang karena ini kan kita open saat pandemi ya. Kita open saat pandemi, kita saat itu sedang bosan-bosannya di rumah. Jadi kita berusaha membuat suatu tempat wisata baru yang memang lain. Yang memang lain. Jadi kami dengan beberapa pemilik owner yang lain itu sore suka kesini, kemudian kayaknya asik nih kalau bisa menciptakan sesuatu yang baru di sini. Karena Semarang itu disebut dengan kota yang ada pantainya, ada gunungnya kan gitu. Betul. Tapi kalau kita bicara lagi pantai itu di Semarang mana sih? Pantai Marina. Pantai Marina awal kami kesini itu sepi memang. Ya kita berusaha menghadirkan sesuatu yang baru di sini. Nah, ide itu kemudian kita godok, kemudian berlanjut terus konsep dan segala macam hingga akhirnya seperti sekarang. Gitu. Tapi kalau sekarang untuk lautnya sendiri, Mas Malvin melihat gimana? Sudah jauh berkurang ya untuk sampahnya? Kalau laut sendiri tergantung karena Pantai Marina ini di sebelahnya ada banjir kanal barat, yang di sebelah sana juga ada sungai juga. Jadi terkadang kalau di atas hujan cukup lebat, sampah kadang-kadang masih sampai di sini. Tapi terus terang memang nggak separah awal-awal dulu sih. Iya. Jauh lebih baik, jauh. Nah, ini kan yang tadinya permasalahannya ada dua nih, sampah yang memang terbawa dari tempat lain ke sini melalui laut, dan juga kalau misalnya sudah ada keramaian, biasanya juga menimbulkan sampah. Nah, kalau itu gimana Mas? Kalau itu kita berusaha semaksimal mungkin. Artinya kami pun juga terkadang kalau ada sampah di sini kita ikut bersihkan. Yang kedua mengenai limbah untuk resto tentunya kan ada limbah ya Pak ya. Nah itu kita upayakan supaya tidak mencemari laut karena itu menurut kami salah satu tantangan terbesarnya di sana karena limbah resto itu kan minyak, sehingga kita harus membuat saringan-saringan. Jadi kita ada 6 kali saring Mbak sebelum kita buang ke selokan gitu. Oke, jadi untuk lingkungan juga diperhatikan ya aspek itu ya. Tapi kalau dari Laplaya sendiri konsepnya sebenarnya seperti apa sih? Karena ini memang sesuatu yang baru ya. Pantai Marina itu nggak punya pasir putih soalnya, tapi didatengin sama Laplaya loh. Konsepnya kami pengennya beda. Itu intinya di situ Mbak. Pengennya beda. Jadi awalnya apa sih yang bikin beda itu? Ya salah satunya pasir ini. Ini kita sediakan memang untuk membuat crowd baru lah, tempat wisata baru lah. Orang-orang yang sudah mulai bosan di rumah boleh datang dengan suasana yang outdoor sehingga memang aman waktu itu untuk COVID. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin menghadirkan sesuatu yang baru dengan keamanan yang masih baik. Gitu. Oke, baik, dan itu memang menjadi primadona sekali ya ketika COVID kemarin itu masyarakat butuh sesuatu yang baru, butuh untuk keluar lagi menikmati waktu bareng sama keluarga. Nah, Laplaya hadir dengan konsep tempat yang terbuka sehingga mengurangi resiko ya untuk penularan karena ada di dalam satu ruangan yang tertutup, ini terbuka begitu. Dan juga konsepnya di Semarang belum ada, baru ini ya waktu itu ya. Dan sekarang masih ramai terus. Dulu saya pernah kesini juga antriannya banyak loh ya. Kalau dari segi makanan sendiri gimana ya ada di sini? Kalau makanan kebetulan karena kami para owner ini suka makan, jadi ya kita berusaha semaksimal mungkin supaya makanannya terjaga. Untuk makanannya kita ada Western ada, Indonesian ada, Asian, Japanese ada, Chinese ada.
tapi yang utama kita sediakan seafood. Gitu. Seafood, oke. Karena pas banget di pinggir Iya. pantai ya. Pak Suharto suka seafood, Pak? Alhamdulillah tertentu. Tertentu. Masih aman nggak kalau makan seafood? Ya kalau yang bentuk masih ikan-ikan oke lah. Nah ini kalau melihat dari pihak luar pemerintah saja tertarik untuk membuat Pantai Marina ini kemudian menjadi satu tempat wisata yang baru, kira-kira kalau pemerintah gimana Pak? Kalau pemerintah memang secara gencar-gencarnya ini tetap apresiasi untuk meningkatkan pariwisata. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ini contohnya tadi sudah kita sampaikan bagaimana untuk menghidupkan Ex Wonderia. Kami dari PU juga berupaya untuk aksesibilitasnya itu bisa lancar kita dengan membangun Jalan Sriwijaya kedua. Jadi nanti Jalan Sriwijaya itu ada dua sisi, nanti segera mungkin dalam waktu dekat ini kita resmikan. Dan ini juga upaya untuk meningkatkan pariwisata supaya investor bisa masuk ke Wonderia. Jadi tertarik ke sana, tertarik ke Wonderia untuk mengembangkan aset pemerintah yang ada di sana. Ini bisa dioptimalkan. Jadi pengoptimalan aset-aset pemerintah yang kita tawarkan ke inspektor, terutama untuk dalam rangka meningkatkan pariwisata yang biar masuk ke Kota Semarang. Jadi kita sesuai dengan tupoksi kita ke PU-an ya kita dukung pariwisata dari infrastruktur yang untuk mendukung pariwisata berkembang di Kota Semarang. Gitu. Kalau untuk jangka panjang kira-kira akan ada sesuatu yang baru lagi nggak Pak di daerah sini? Soalnya kalau kita lihat kan bandara sekarang sudah sangat luar biasa dengan jalan barunya juga yang sudah selesai dibangun. Akan ada mall baru juga, banyak tempat kafe-kafe yang kemudian bermunculan di daerah sini. Sepertinya ini akan menjadi satu daerah perekonomian yang besar begitu. Apakah kira-kira akan ada proyek yang difokuskan ke daerah sini juga, terutama infrastruktur itu ya? Ya sudah kita sampaikan tadi mungkin terkait dengan daerah ini. Memang daerah sini sudah berkembang dengan adanya Mall The Park itu yang mungkin sebentar lagi juga di launching ya. Cuma yang untuk penanganan di wilayah tengah ini memang kita optimalkan di Kali Semarang. Kali Semarang untuk meningkatkan genangan, mengurangi genangan di wilayah kota. Kemudian yang kita tadi sudah sampaikan untuk fase outer ring road yang pertama, mungkin nanti dengan segera nanti Mangkang Mijen terrealisasi akan beralih ke Mangkang ring road utara ini, tetapi nanti juga kita koordinasi dengan pembangunan tol Semarang Demak. Nah itu apakah itu nanti sudah include ke sana? Kalau memang sudah ke sana ya nanti mungkin kita kaji lagi untuk ring road yang di Mangkang ke arteri utara ini. Nanti karena ini tol Semarang Demak sudah mencapai ke Sayung, nanti juga nanti kita kalau memang sudah nanti tercover dengan tol ini ya nanti akan timbul destinasi wisata yang di daerah Mangkang. Jadi utara Mangkang itu baik industri, ada kemarin sudah ada pengembang yang akan ke sana juga untuk mengembangkan di wilayah Mangkang gitu, Mbak. Oke, jadi semakin banyak nanti ya pilihan destinasi wisata di Kota Semarang. Di Pantai Marina sudah banyak, nanti di Mangkang pun harapannya juga akan mulai bermunculan begitu ya. Nah, people, kita masih akan ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap bareng sama kita di Ngobras.
이렇게 같이 있어준다면 No I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 my 내 사랑 be my only love 걸어가는 발걸음마다 기분 좋아 꼭 둘이서주는 춤 같아 my 내 사랑 be my only love be my only one People masih di Ngobras live dari Laplaya. Tadi kalau misalnya Mas Malvin, ownernya dari sini sudah menjelaskan bahwa ya untuk masalah sampah itu kadang ada yang terbawa dari beberapa daerah ya. Tadi kita belum nanya ke Pak Bambang. Nah, ini kalau misalnya soal permasalahan sampah apalagi di pantai itu gimana Pak biasanya kalau dari DLH menanganinya? Iya, jadi kami ada unit pelaksana teknis Semarang Barat ini menjadi salah satu bagian diantaranya lingkungan, marina dan perumahan. Kami yang jelas pada hari ini memberi apresiasi kepada owner Laplaya karena beliau selain ada investasi yang masuk di lingkungan kota Semarang dalam bentuk tadi pariwisata, tentu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan tadi sangat memahami betul. Salah satu diantaranya karena lingkungan wisatanya ada di tepi pantai, maka pengelolaan limbah restonya tadi sudah dibuat 6 kali penyaringan. Nah, itu memang ada mekanismenya di tempat kami untuk mencegah pencemaran lingkungan itu lewat UKL, UPL ya untuk kegiatan yang ada di resto, kemudian juga di beberapa rumah-rumah toko. Nah, ini akan ada kegiatan yang mensyaratkan itu harus dipenuhi. Dengan adanya pemahaman yang sangat baik tadi, itu sudah sangat membantu kami untuk kaitannya dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup memberikan layanan pengambilan sampah. Di sini ada beberapa TPS di sekitar ya, yang nanti dari sampah resto atau toko kami menyediakan itu dalam bentuk nanti layanan ini tentu beretribusi. Nah, ini juga menjadi bagian dari pendapatan asli daerah. Maka sekali lagi semakin banyak kegiatan yang dilakukan lewat investasi terlebih wisata itu menjadi sangat menarik untuk pertumbuhan sebuah kota dan begitu juga kami dalam pelayanannya pasti akan memberikan peningkatan pelayanan supaya seimbang antara apa yang dilakukan oleh para investor begitu juga pelayanan publik yang diberikan. Itu Mbak. Nah ini kalau misalnya marina kan sudah tertangani begitu ya Pak. Kita kan Kota Semarang sebenarnya punya beberapa pantai lagi nih seperti ada Pantai Maron, ada Pantai Tiram. Ya. Ini sebenarnya banyak masyarakat yang sudah mulai melirik daerah-daerah tersebut ya. Tapi biasanya itu terkendala masalah sampah. Kalau misalnya masyarakat ada yang ingin melaporkan atau ingin berinvestasi juga di situ tapi dengan lingkungan yang lebih baik, kira-kira bisa menghubungi DLH Pak? Ya. Di tempat kami ada namanya aplikasi Silampah ya, Sistem Informasi Laporan Tentang Sampah. Kalau pemerintah kota ada Lapor Handy,
Sedangkan kalau untuk penanganan persampahan sebetulnya kami punya aplikasi, mungkin saat ini belum populer di masyarakat. Itulah sebabnya tadi kami ada program peningkatan manajemen internal yang kedepannya ada sebuah studio yang akan membantu mengedukasi ke masyarakat, bukan hanya menerima laporan, tapi kami juga akan segera melakukan kegiatan sampai ke sosialisasi. Tadi menarik waktu disampaikan tidak hanya Pantai Marina, tapi ada Maron, kemudian kemarin ya Tiram, kemudian juga justru di Gunung Pati, meskipun di gunung, itu juga mereka punya budaya bersih-bersih kali misalnya gitu ya. Ini menjadi bagian yang kami kerjasamakan di bidang 3 itu terkait dengan penataan atau penanganan pencemaran lingkungan dan konservasi. Kami bersama dengan pegiat-pegiat lingkungan itu sangat sangat atensi, baik itu yang diselenggarakan oleh NGO maupun oleh kawan-kawan dari peneliti di perguruan tinggi. Ini kami bersinergi seperti penanganan bagaimana enceng gondok ya, kemudian juga bakau ya. Nah, itu juga keterlibatan dari kawan-kawan pegiat lingkungan, universitas, akademisi perguruan tinggi ya, para ahli-ahli lingkungan. Ini kami sering mengadakan kegiatan yang bersifat apakah FGD atau seminar, sehingga nanti ujung-ujungnya harapan kami dalam bentuk action. Saat ini kalau memang belum bisa maksimal, tapi kami berharap betul seperti disampaikan Mbak Hani tadi, beberapa titik selain di Marina mudah-mudahan nanti juga akan segera terbangun dengan baik. Ya, Mbak. Kita juga sangat menantikan ya, karena masyarakat Kota Semarang ini suka banget kalau misalnya ada tempat-tempat baru, terutama untuk wisata ya. Nanti kita tunggu saja ya. Dan kalau ngomongin kembali lagi soal Laplaya yang ada di Pantai Marina ini, dari Mas Melvin sebagai seorang owner, sebenarnya takut nggak kalau misalnya ada abrasi atau mungkin gelombang besar, kan ini deket banget ya sama lautnya begitu. Oke, kalau abrasi, jadi karena Pantai Marina ini ada di Teluk, sehingga ombak itu nggak terlalu besar. Jadi kami tahun lalu yang paling parah itu memang tahun lalu, kami sudah studi dulu, hasilnya kira-kira itu tidak akan mengikis ya, mengikis. Kemudian juga gelombang juga paling tinggi juga kami maksimal kira-kira sudah tahu seberapa, sehingga waktu pembangunan dan pembuatan konsep ini itu sudah kami perkirakan sebelumnya, gitu. Jadi saya rasa kalau untuk Pantai Marina yang di sisi sebelah sini ini masih aman. Aman ya. Aman. Oke, baiklah. Dan terakhir dari Pak Suwarto, boleh Pak menyampaikan kepada masyarakat terutama yang sudah menanti, ini pembangunan jalan ini kapan? Jalan ini kapan? Makasih Mbak. Ini memang untuk DPU sekarang yang ditangani ada 1.200 luas jalan. Jadi secara bertahap memang banyak usulan yang masuk dari warga untuk betonisasi, paving. Kalau memang terkait dengan itu kita lihat loh kelas jalannya. Kalau memang kewenangan dari PU ya nanti akan kita agendakan. Tetapi ada beberapa ruas jalan termasuk ke permukiman, nanti agak OPD lain, Dinas Permukiman dan ditangani oleh Dinas Permukiman. Dan itu yang sekarang ini luas jalan yang baik ada sekitar 49%, baik sekali, kemudian baik itu ada 46%, dan yang rusak itu ada banyak 5%. Jadi ini yang tugas kita untuk tahun 2022 untuk menangani jalan-jalan rusak ini, dan selalu kita upayakan, kita punya tim yang selalu keliling. Kalau apabila ada jalan yang berlubang ya segera kita lakukan perbaikan. Itu tidak memandang jalan provinsi, jalan nasional maupun jalan Kota Semarang. Yang penting jalan yang ada di Kota Semarang itu pemerintah Bapak Wali. Tidak usah itu ini jalan nasional, tapi kalau itu membahayakan pengguna jalan ya harus segera kita tangani. Untuk penanganan darurat, maksudnya lubang atau apa segera kita tangani untuk kenyamanan pengguna jalan. Itu yang sudah menjadi komitmen, dan dari Pak Wali juga memerintahkan segera ditangani jalan yang rusak, jangan memandang kewenangan jalannya, tapi penanganannya hanya kalau memang itu jalan nasional maupun jalan provinsi ya untuk melakukan dengan
OM, operasional dan maintenance saja. Jadi pengguna jalan biar tetap aman dan terhindar dari kecelakaan, yang itu yang kita utamakan. Keselamatan pengguna jalan adalah yang utama. Itu mungkin. Oke, baik. Jadi untuk masyarakat juga boleh ya, keaktifannya kita harapkan untuk bisa melaporkan misalnya ada jalan berlubang atau ada permasalahan, langsung saja bisa lewat lapor handy, ataupun yang menemukan sampah bisa lewat lapor handy ataupun Silampah ya Pak ya. Iya. Dari DLH punya aplikasinya atau programnya sendiri. Dan juga tentu saja buat e-people, terima kasih yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Laplaya itu membuat kita lupa waktu soalnya Pak ya. Saking asiknya kita ngobrol di pinggir pantai loh. Jadi betul, ternyata udah jam segini. Jadi sepertinya saatnya kita untuk pamit. Terima kasih Mas Melvin atas kehadirannya dan juga hari ini kita boleh untuk live dari Laplaya ya. Terima kasih Pak Suwarto, terima kasih Pak Bambang. Iya Mbak, Dan juga e-people, jangan lupa nantikan Ngobras setiap hari Senin jam 1 siang hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Saya Hani Nurmalita bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.